4 bis sekaligus. Jadi seneng saya betapa lomannya PO bis ini, saya tidak bayar saja boleh naik. Jadi bagi saya pikiran yang luar biasa. Jadi kemampuan mencari sudut pandang yang positif, yang membahagiakan. Baik, berarti yang pertama mari kita bersyukur ya, sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini saya sebut kembali karena tahun lalu momennya sama, masih seperti ini persis. Ini kayak dejavu. Cuma sayangnya saya tidak hafal wajah-wajah tahun lalu. Mungkin juga yang sore hari ini ada nih yang sama, ketemu lagi seperti tahun lalu. Baik, saya akan fokus membahas kebahagiaan karena ciri-ciri mentalnya sehat itu bahagia. Dan saya tidak panjang-panjang, semoga nanti lebih banyak waktu untuk curhat. Dan tidak harus saya nanti ya yang menanggapi semuanya. Kadang-kadang orang curhat itu cuma butuh didengarkan. Jadi saya siap mendengarkan curhatnya teman-teman tentang apa saja. Kalau di rumah, di kos-kosan dengan teman tidak berani cerita-cerita saja di sini, tidak apa-apa, kita dengarkan keluh kesahnya teman-teman. Baik, kita mulai ya membahas kebahagiaan. Yang pertama, mari kita ingat-ingat banyak sekali filosof yang bilang bahwa kebahagiaan itu lebih banyak berhubungan dengan penerimaan, bukan pencarian. Sementara kita sehari-hari lebih sering bilang mencari kebahagiaan. Selama kita masih mencari, pasti kita belum bahagia. Makanya rumusnya bahagia ternyata yang pertama-tama itu penerimaan. Mari kita menerima dan siap menerima apapun saja kondisi dan situasi hidup kita. Insya Allah saat itu kita bahagia. Jadi Pak, apa tidak menipu diri Pak? Kalau saya sedang susah, sedang stres, kan itu artinya saya tidak senang, saya tidak nyaman. Iya, termasuk kebahagiaan adalah kita mampu menerima bahwa diri kita ini sedang stres. Banyak orang yang tidak mau, banyak orang yang menyangkal situasi negatif dirinya. Stres tapi tidak ngaku stres, itu lebih berat. Kamu stres ya? Enggak, kata siapa, saya kuat loh. Itu lebih berat. Lebih enak kamu stres ya? Iya, saya stres. Semoga saya kuat dan situasi ini cepat berlalu. Itu lebih nyaman buat kalian. Jadi maka rumus pertama untuk kita bisa bahagia adalah menerima situasi apapun itu. Kalau kata orang-orang stoik, mari kita sadari bahwa hidup ini memang senaik turun itu. Hidup ini memang sedinamis itu. Ya ada senangnya, ada susahnya. Ada enaknya, ada tidak enaknya. Boleh angkat tangan di sini yang merasa sejak dulu hidupnya enak terus, tidak ada tidak enaknya. Atau sebaliknya, saya itu Pak sejak kecil malang sekali, tidak enak sekali. Tidak, kamu mesti tidak ngaku. Ada banyak babak hidupmu yang enak juga, meskipun ada juga tidak enaknya. Dan mari kita siap menerima apakah situasi itu enak atau tidak enak. Kalau dalam ilmu psikologi ada istilah toxic positivity. Toxic positivity itu orang yang mendapatkan ketidakenakan, tapi yang tidak enak ini dianggap enak. Ini namanya toxic positivity. Gagal sih, tapi ini tidak gagal kok. Ini hanya kesuksesan yang tertunda sebentar lagi. Ini namanya toxic, karena kamu menipu dirimu. Yuk, gagal saja. Biasa kok orang itu gagal, tapi saya siap bangkit lagi. Sedih saja, diputus ya diputus saja. Enggak, ini enggak diputus, rugi dia ninggal saya. Enggak, diakui saja ya, dia meninggalkanku dan aku sekarang sendiri. Dan biasa dalam hubungan kadang nyambung, kadang putus.
Nah, toxic positivity itu kalian tidak bisa menerima situasimu yang negatif. Pokoknya inginnya positif terus, sehingga yang negatif pun kamu anggap positif juga. Dan itu menyulitkan responmu. Jadi rumus pertama kebahagiaan adalah penerimaan. Baik, yang pertama itu ya. Yang kedua, banyak filosof bilang bahagia itu sulit kalau sekedar diterima. Kenapa? Karena kita tidak bisa menipu diri kita pura-pura bahagia. Yang lebih enak apa? Kelompok filosof kedua ini bilang bahagia itu ayo kita ciptakan. Dengan cara apa? Makna. Manusia itu kan serba memaknai. Acara sore hari ini enak atau tidak enak? Itu. Yang tidak enak mesti tidak berani teriak ya. Jadi yang bilang enak dan tidak enak itu makna darimu. Hidup kita lebih banyak tidak tergantung pada faktanya, tapi tergantung pada makna yang kita berikan. Ini yang dimaksud bahagia itu kita bentuk, kita ciptakan. Jadi, kalau kita mikirnya negatif terus, yes, hidup kita akhirnya tercetak jadi hidup yang negatif. Pemaknaan kita selalu negatif, ya jadinya hidup ini jadi berat. Ditinggal pacarmu enak apa enggak enak? Ya sama, enak atau enggak enak itu pemaknaanmu. Kalau kamu maknai, saya ditinggalkan ini, hidup saya gelap ini, ya enggak enak, pahit. Tapi coba kamu maknai, alhamdulillah Pak diputus, bebas saya sekarang Pak, enggak terikat lagi, saya merdeka saya sekarang. Dan manusia yang bahagia itu kan yang bebas Pak, enggak terikat. Jadi lagi-lagi urusan makna. Saya ada mahasiswa itu dulu, tapi angkatan saya kena DO itu senengnya luar biasa dia. Karena IPK tertentu yang sampai 1 di bawah 1 itu kena DO mas. Dan DE kena DO karena IP-nya nggak nyampe 1. Dan dia bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena sebelumnya kuliah itu bagi dia siksaan. Berat sekali, mau hadir kuliah dia males, dikasih tugas dia merasa tidak sanggup, merasa berat, siksaan. Begitu di DO dia memaknainya kebebasan ini. Alhamdulillah, Allahu Akbar, DO saya akhirnya. Ini yang saya sebut meaning, makna. Hidup itu tergantung pemaknaan kita sebenarnya. Jarang tergantung pada faktanya. Fakta yang sama bisa saja dihayati oleh beberapa orang sebagai hal yang menyakitkan, tapi bisa juga dihayati oleh banyak orang yang lain sebagai hal yang menggembirakan. Jadi kunci kedua ya, kalau yang pertama tadi bahagia itu kuncinya terletak pada penerimaan. Ini ada rumus kedua, bahwa bahagia itu kuncinya terletak pada penciptaanmu, pembentukanmu terhadap hidupmu dengan cara memberi makna-makna yang positif untuk hidup kita. Jadi senang tidak senang ternyata tidak tergantung di luar diri kita, tergantung kita melalui penerimaan atau melalui pemaknaan. Terus yang ketiga, ada juga teori yang bilang kuncinya bahagia itu terletak pada self-awareness, kesadaran kita tentang diri kita. Jadi kita kalau tahu siapa diri kita, kita akan tahu bagaimana cara membuat diri kita bahagia. Dan self-limitation,
Self limitation itu batas kesadaran kita tentang batas kita. Ternyata kalau pakai teori ini, yang sering membuat kita tidak bahagia adalah kita lupa ngerem, lupa batas kita. Orang lupa batas itu cirinya dua. Yang pertama, dia berlebih-lebihan. Yang kedua, dia mengharapkan sesuatu dengan harapan yang tidak realistis. Ingat-ingat ya. Jadi tahu diri dan tahu batas, ini kalimat sering sekali saya pakai. Tahu diri itu mengenali diri kita. Siapa saya? Saya itu orangnya cenderung ke apa? Saya itu kebiasaannya bagaimana? Yang menyenangkanku apa? Yang membuat aku sering ngamuk, sering gelisah, sering galau itu apa? Ini namanya self-awareness. Kita sadari diri kita. Pak, saya itu marah sekali kalau dibohongi, Pak. Pak, saya itu senang sekali kalau dipuji, Pak. Pak, saya itu bagian dari self-awareness. Pak, saya itu orangnya moody, Pak. Gampang mood, terseret oleh mood. Pak, saya itu orangnya cuek, Pak, santai. Coba kalian kenali dirimu. Disitulah sumber kebahagiaanmu. Kemudian kenali batasmu. Teman-teman harus kenal kapan saya harus berhenti. Membahagiakan apapun sesuatu, kalau di bawah batas atau melampaui batas, pasti tidak jadi membahagiakan. Makan enak misalnya, tapi kurang, tidak jadi tidak enak karena kamu kurang. Tapi kebanyakan lebih, tidak enak juga. Seenak apapun makanan, misalnya kalian suka es krim, porsi pertama masih enak. Oh enak ya, beli lagi porsi kedua, ketiga, keempat. Lama-lama kalian bisa muntah karena es krim. Padahal tadi kegemaranmu. Kenapa bisa muntah? Ya karena berlebihan. Saya punya tesis, punya pandangan bahwa segala yang berlebihan itu pasti negatif, termasuk hal-hal yang positif. Baik itu kan negatif, tapi kalau ada teman bilang padamu, kamu jadi orang terlalu baik sih, jatuhnya negatif. Padahal terlalu baik itu kan positif ya, tapi jadi terlalu baik jadi negatif. Ada enggak yang pernah bilang ke kalian, kamu terlalu jujur sih? Jujur itu kan baik, tapi begitu ditambahi terlalu, konotasinya jadi negatif. Yo harusnya kamu tak ngomong sebelak-belakan itu, dia sakit hati, kamu terlalu jujur sih. Ternyata baik pun keterlaluan jadi negatif. Kalau pernah tidak kalian disebut, kamu terlalu soleh, bagus tidak terlalu soleh? Terlalu tetap negatif. Rasulullah itu tidak senang kalau ada hambanya yang terlalu. Ini ngomong maulud Nabi ya, kita sambungkan dengan Rasulullah. Rasulullah itu pernah ada sahabat itu yang punya nazar, wahai Rasulullah, saya mulai detik ini tidak akan pernah tidur malam. Saya akan sholat malam terus panjang malam. Sahabat yang satunya bilang, wahai Rasulullah, saya tidak puasa. Setiap hari saya akan puasa. Yang satunya bilang, wahai Rasulullah, saya akan mempersembahkan hidup untuk agama. Maka saya tidak akan menikah. Agama terus, pokoknya tidak kawin saya. Dimarahi tiga orang ini oleh Rasulullah. Jadi menurut Rasulullah, saya ini nabi, tapi saya tidur dan saya bangun. Jadi tidak kok bangun terus sholat, ya ada tidurnya. Saya puasa, saya juga buka puasa. Dan saya menikah, dan aku kawin. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, tidak termasuk kelompokku. Baik. Ada enggak di sini yang sudah berniat tidak menikah? Tak tanya sekarang. Saya kemarin-kemarin banyak yang cerita, Pak, generasi hari ini banyak Pak yang sudah niat tidak nikah. Ini ada peringatan dari Nabi tadi hadisnya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Baik, jadi ternyata rumus bahagia itu bukan
banyak apalagi berlebihan, tapi yang pas saja. Kita tahu batas kita, karena begitu melewati limit yang semula baik dan membahagiakan bisa berbalik menjadi berat dan menyusahkan. Baik, ada 3 rumus tadi. Masih hafal Mas Yusuf? Ingat ya, khawatir sampai kalau ngantuk ya tak tutup sampai. Jadi kita dapat 3 kuncinya kebahagiaan. Yang keempat, kebahagiaan juga terletak pada kesadaran improvement. Jadi, kesadaran improvement itu kesadaran bahwa saya tidak begini-begini saja. Saya senantiasa bisa memperbaiki kesalahan dan mampu jadi lebih baik dari kemarin. Kesadaran improvement ini nyambung dengan kesadaran self-confidence. Kesadaran self-confidence muncul dari pribadi yang sayang dengan dirinya sendiri. Jadi orang bahagia itu orang yang menyayangi dirinya, orang yang punya kualifikasi self-love, cinta sama dirinya. Pak, jangan-jangan itu nanti jatuhnya egois. Enggak. Egois itu kan berpikir tentang dirimu sendiri. Orang yang cinta dirinya pasti tidak egois. Kenapa? Karena dia tahu di antara kebutuhan dirinya adalah kebutuhan bersosialisasi, kebutuhan terhadap orang lain, kebutuhan bergaul, kebutuhan atas dukungan orang lain. Dia tahu ada fitrah sosial dalam dirinya. Sebenarnya orang egois itu orang yang tidak mencintai dirinya. Kenapa? Dia mengabaikan dorongan jiwanya untuk bersosialisasi. Jadi kalau ada yang protes, Pak, self-love itu apa tidak menyiksa diri kita? Enggak. Self-love itu justru memenuhi apapun kebutuhan dan fitrah diri kita. Jadi dorongan jiwa kita. Ini kuncinya orang mencintai diri atau self-love. Kadang-kadang kita itu sangat kejam pada diri kita. Kalau mau jujur kepada diri kita, itu kan kita jarang kalau sukses muji-muji. Ya kan? Kalau kita sukses itu kan kita jarang bilang, wah terima kasih ya diriku, kamu membahagiakan aku. Atau kamu beri reward, tak kasih reward, malam ini bolehlah nonton drama Korea langsung 16 seri. Sejudul. Ini membahagiakan diri, namanya ngasih reward atas capaianmu. Yang sering kita lakukan justru memarahi diri kita. Kalau gagal, kita maki-maki diri kita. Piye to ya aku ki bodoh banget, aku itu ceroboh banget, aku itu, kita marahi terus, kadang kita siksa diri kita. Itu kalau yang kita lakukan pada diri kita itu kita lakukan pada orang lain, mungkin orang lain sudah pergi sejak lama, tidak mau lagi jadi teman kita. Tapi kita sering begitu kejamnya dengan diri kita. Gagal apa saja kita marah-marahi sampai habis. Ini salahmu, ini kecerobohanmu, ini karena kebodohanmu, ini karena, terus kita salahkan diri kita. Ya tentu saja orang seperti ini tidak punya self-esteem, tidak punya self-confidence. Dia tidak bangga dengan dirinya. Bagaimana dia bisa bahagia? Jadi mari kita sadari untuk mulai mencintai diri kita. Mencintai diri kita itu tidak selalu kemudian hidup senang-senang terus. Karena kesenangan itu hanya salah satu aspek dari kebutuhan diri. Masih banyak kebutuhan diri yang lain.
termasuk untuk memperoleh makna yang positif, status yang tinggi, keberhasilan ini, keberhasilan itu, kenyamanan ini, kenyamanan itu. Kita masih punya fitrah emosional, kita masih punya fitrah spiritual dan lain sebagainya. Cinta diri, kita penuhi semua itu dan insya Allah akan membahagiakan kita. Baik, terakhir sebelum curhat, ini harus lebih panjang curhatnya daripada bicara saya. Kalau lebih panjang bicara saya jatuhnya nanti ceramah. Nah, terakhir ada satu kalimat yang menarik sekali dari Ki Ageng Suryo Mentaro, filosof Jawa yang teman-teman pasti pernah mendengar namanya, setidaknya barusan saya sebut. Jadi beliau punya kalimat menarik yang kalau bahasa beliau ngelemi kahanan. Ngelemi kahanan itu pengembangan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan penerimaan diri. Kalau yang terakhir ini dari Ki Ageng Suryo Mentaro, penerimaan situasi. Beliau punya kalimat begini, saiki neng kene ngene aku gelem. Jadi ini menerima situasi. Jadi saiki sekarang neng kene di sini ngene seperti ini aku gelem, aku mau. Ini kalimat untuk kebahagiaan ya, jangan dipakai sembarangan ya. Nanti malam-malam berdua sama pacarnya, Dek, saiki. Bahaya kalau begitu ya. Hati-hati. Gue nak diseneni. Saya kan pengikut Ki Ageng Suryo Mentaro, Mbak, ini nganggone ora pas. Nggak kok pas mojok berdua terus saiki neng kene ngene aku gelem. Oh ini mbak-mbak jawab aku orang gelem. Ya tidak bahaya ya. Jadi maksudnya yuk kita terima situasi apapun. Di antara banyak kegalauan kita belakangan ini adalah kita tidak mampu menerima situasi yang kita harapkan atau yang kita idealkan. Ayolah, wong yo hidup ini kata Ki Ageng Suryo Mentaro kan sifatnya memang naik turun mulur mungkret. Tidak mungkin senang terus, tidak mungkin sedih terus. Semua orang begitu. Kita yang mahasiswa, demikian juga yang pejabat, demikian juga yang petani, pedagang itu beda fungsi dan profesi, tapi yang dirasakan sama. Kata Ki Ageng ya, rasa hidup kita itu sama. Sebentar senang, sebentar sedih, sebentar senang, sebentar sedih. Tidak ada orang senang terus, sedih terus. Makanya jangan terlalu minder, juga jangan terlalu sombong. Tidak ada orang itu yang hidupnya flat positif terus atau flat negatif terus. Kita pasti kadang senang, kadang susah. Baik, saya kira itu ya teman-teman, sedikit memantik untuk mungkin setelah ini banyak curhat tentang bagaimana menstabilkan jiwa menuju kebahagiaan. Monggo saya kembalikan Mas Yusuf. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan. Uraian yang sangat simple, detail. Teman-teman masih ingat juga? Masih ingat? Lalu tak tanyain buat buku loh. Saya dikasih banyak buku nih. Ini bukunya nanti buat Anda yang mau curhat, gitu kan. Jadi sekarang kita bareng-bareng pakai dia kayak Mama Dedek ya. Curhat ya Pak, ya. Ya bareng-bareng ya. Curhat ya Pak, yuk. Nah, sekarang saya kasih terlebih pertama 3 curhatan. Yang pertama ini cewek satu, yang belakang saya adil dulu. Ini sini belakang. Masa itu yang itu belakangnya ya itu. Jangan ke sini. Terus Mbak ini tadi. Satu lagi Mbak itu sini. Oke. Nama, terus kalau mahasiswa mana, asalnya mana, gitu kan, biar lebih detail. Monggo,
sama curhatannya apa itu kan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini ada request dari Bapak Undrata. Katanya disuruh diawali dengan jargon curhat ya Pak gitu. Oke, ikuti setelah saya ya. Curhat ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Dari pemaparan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aristo Sadewa, bukan Aristoteles. Asal Situbondo. Sudah Pak. Sekarang Mas nganggur Pak. Iya. Udah lulus. Jadi dari beberapa teori yang dipaparkan oleh Bapak Fahrudin Faiz, tentu kita semua pasti menerima. Cuman yang saya pahami adalah bahwa apapun yang terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka apapun itu tentu kita harus menerimanya dan perlu yang namanya survive atau berkembang daripada itu. Cuman yang ingin saya entah tanyakan atau apapun itu kepada Bapak adalah, tentunya pasti Bapak sebelum sekarang menjadi sekarang ini pasti pernah mengalami fase-fase, katakanlah seperti kita ini loh Pak, gitu, pernah muda gitu loh kan. Kira-kira sebelum menjadi seperti sekarang ini, apa saja fase-fase yang telah Bapak lalui yang akhirnya bisa membuat menjadi sosok Bapak Fahrudin Faiz yang seperti ini? Kira-kira seperti itu Pak. Tentunya kalau misalkan tentang pengalaman, saya jujur mengapa saya bilang nganggur, sampai saat ini setelah 1 tahun dari selesai masa studi pasca sarjana di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi yang memotivasi saya untuk terus kuliah sampai saat ini adalah pernah suatu ketika jatuh ekonomi Pak, seperti itu. Akhirnya membuat saya survive seperti itu. Dan keinginan untuk lanjut S3 masih ada. Jadi kira-kira untuk upaya saya untuk lanjut S3 ke depannya, kira-kira untuk bisa mencapainya itu kira-kira seperti apa Bapak? Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf juga dari penampilan yang kayak begini Bapak. Jadi akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung aja Mas ya. Ini Mira tak pilih. Milih? Oh gitu. Dan sekarang pilih kamu, langsung banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri, asal saya dari Boyolali. Saya datang ke sini khusus untuk datang ke acara ini, menemui Bapak di sini. Curhat dong Pak. Pertanyaan saya singkat Bapak. Bagaimana kita bisa memisahkan antara egoisme dan bagaimana memisahkan antara egoisme dan self reward itu Pak? Terima kasih. Egoisme dan self reward. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Curhat dong Pak. Perkenalkan, saya Zahra. Saya seorang pustakawan di salah satu sekolah di Jogja. Ada yang saya mau tanyakan Pak. Jadi kan Bapak tadi menyebutkan bahwa kunci kebahagiaan itu ada 5 gitu. Dan nomor satunya itu adalah penerimaan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Pak kita itu melalui proses penerimaan, tapi dengan cara-cara yang baik dan kita sendiri juga bisa nyaman gitu. Karena jujur saja untuk di tahap yang pertama yang saya alami itu, saya menerima tapi denial, kayak ini kayak apa gitu. Padahal sebenarnya kok kayak gini ya, masa aku bisa sih dibuat seperti ini, harusnya kan idealnya tidak seperti ini. Nah, bagaimana caranya menerima tapi dengan baik, menghilangkan yang negatif-negatif itu Pak. Terima kasih. Tepuk tangan buat bertiga. Monggo Pak diambil Pak. Monggo. Yang pertama dari Mas Arif Sadiwa. Itu malah interogasi Bapak ini. Proses seperti apa? Tapi sebenarnya itu seolah-olah bertanya, sebenarnya untuk dirinya sendiri sebenarnya. Oke. Yang kedua dari Mbak Febri dari Boyolali, jauh-jauh 1,5 jam ke sini. Tepuk tangan untuk menuntut ilmu di sini. Bedanya ego dan self private gitu kan. Yang ketiga dari Mbak Zahra, seorang pustakawan. Tepuk tangan pustakawan ini luar biasa ini. Dari bagaimana proses penerimaan, cara-cara yang proses penerimaan yang sehingga menjadikan dia itu menerima dengan nyaman itu Pak. Monggo Pak. Oke, baik. Saya pakai curhat dong Pak ya. Oh enggak ya. Nah, pikir jargonnya untuk semuanya. Yang pertama ada Dimas Aristo Sadewa. Itu bapaknya mesti penggemar filsafat. Harusnya sampean kuliahnya jurusan filsafat kemarin. Sama-sama nganggurnya kan enggak apa-apa. Baik Mas Aristo, ini tanya masa muda saya. Gimana Pak? Kalau pertanyaannya apa Pak Faiz pernah muda? Pernah. Saya tidak tahu ya, teman-teman mungkin jauh lebih serius dibandingkan saya zaman dulu muda. Saya seusia teman-teman ini jarang siap ikut forum-forum seperti ini. Dan tidak membayangkan seandainya saya rumahnya di Boyolali terus mau capek-capek ke sini, itu saya dulu. Jadi saya dulu itu mungkin kalau bahasa pertanyaan yang kedua tadi mungkin lebih egois, lebih mencari seneng-senengnya saya saja waktu muda. Dan saya sampai lulus S1 itu saya masih merasa belum tahu apa-apa tentang filsafat. Jadi kalau teman-teman ada yang kuliah sampai lulus merasa belum dapat apa-apa, berarti selevel dengan saya. Sama, masih merasa tuh ya, waktu ini lulus sudah punya gelar tapi rasanya kok masih belum banyak ngerti apa-apa. Berarti saya biasa-biasa saja kok dulu S1. Bahkan saya masih ingat itu, jarang dosen yang ingat punya mahasiswa saya. Saya itu tidak ada 2 tahun, paling 1,5 tahun saya kembali lagi ke jurusan saya, ke fakultas saya, karena diterima jadi dosen. Itu sebagian besar pertanyaan dosen-dosen saya, kowe dhisik sing ndi ya? Jurusan. Jadi jarang yang hafal, itu menunjukkan betapa saya itu tidak menonjol pada saat itu. Karena memang sering saya ceritakan di mana-mana, wong kuliah filsafat saja itu juga tidak karena sangat serius ingin kuliah jurusan filsafat. Wong dulu niatnya saya hanya untuk biar kuliah gitu saja. Jadi saya termasuk generasi yang ikut cara berpikir generasi lama di desa saya. Pokoknya sekolah, yang penting kuliah. Jadi sekolah itu satu prestis tersendiri dulu di desa saya. Jadi yang penting sekolah nih. Ibu bapak saya tidak pernah nuntut harus jurusan apa, yang penting sekolah. Sehingga saya masuk ke sini ya karena cengengesan, tidak mau susah, ya saya
waktu milih jurusan, waktu ditanya itu yang saya tanyakan ke petugasnya, ini jurusan paling tidak laku apa ya Pak? Terus diberi petunjuk jurusan filsafat itu. Tapi nanti ada momen, kalau orang Jawa menyebutnya momen meletik, mungkin bahasa apa ya, bahasa agungnya itu ada pencerahan. Itu ketika S2. Jadi ketika mulai lebih dalam belajar filsafat, baru saya tahu asiknya filsafat. Jadi baru saya tahu pentingnya, baru saya paham titik-titik yang kemarin hanya saya hafalkan saja, sekarang saya paham. Jadi itu ada momen itu terjadi saat saya S2. Maka teman-teman boleh ya kejar saja momen-momen penting dalam hidupmu sampai menemukan meletikmu sendiri, sampai menemukan pencerahanmu sendiri. Mungkin di era S1 yang kalau ditanya filsafat itu pikiran saya menghafalkan gagasan-gagasannya para filosof, dan itu pun sudah bisa buat gaya. Jadi kayak mahasiswa baru itu kan seneng biasanya ngutip pikirannya tokoh-tokoh besar. Itu enak dipakai strategi untuk menang debat. Kalau ingin menang debat kalian, ini menurut Aristoteles itu orang takut bantahnya. Kata Nietzsche itu orang takut bantahnya, dan saya mengalami fase itu, fase gaya dengan filsafat. Tapi kemudian belakangan saya baru sadar, ternyata tidak di situ filsafat itu. Itu yang saya sebut tadi ya, momen pembalian, momen meletik. Itu kalau dari sisi keilmuan. Kalau dari sisi pribadi, pengalaman saya mungkin lebih miskin daripada kalian. Saya tidak banyak pengalaman, apalagi tadi sampai menghubungkan dengan pengangguran dan lain sebagainya. Saya dulu termasuk yang alhamdulillah beruntung karena beberapa kali dapat beasiswa. Cuma beasiswa kan untuk kuliah. Untuk biaya hidup sehari-hari kadang-kadang telat juga. Saya dulu senang sekali membaca, sehingga kalau ada buku baru yang saya tertarik, itu tidak bisa tidur sudah. Kadang-kadang bolak-balik dulu di UIN itu di seberangnya ada toko buku besar, toko buku Gunung Agung. Sampai mungkin masih ingat bahkan seusia saya. Masih hafal lah ya, itu toko buku Gunung Agung itu dulu, zaman dulu masih era buku, belum ada seringnya, belum ada plastiknya. Jadi sehari-hari saya nongkrong di sana baca buku, kadang tak tekui yang sudah saya baca, besok dilanjutkan lagi. Nah itu kalau ada buku yang pengen sekali saya beli, itu sudah tidak bisa menahan sudah. Jadi kadang-kadang uang yang harusnya sampai akhir bulan, tanggal 10 sudah habis, tanggal 15 habis. Ya untungnya saya dulu di pondok, jadi kalau uang habis tinggal mengakrabi teman-teman yang masak sendiri, itu kan lumayan dapat. Jadi dulu strateginya begitu, jadi tidak termasuk yang berlebihan. Mungkin yang saya sarankan ditiru teman-teman semangat membacanya saja. Dan saya rasakan sekarang semangat membaca itu ternyata untungnya banyak. Padahal dulu waktu saya membaca juga tidak paham-paham amat. Tapi hasil bacaan itu pada saatnya matang sendiri, terolah sendiri. Ketika kita juga semakin matang cara berpikir kita. Makanya teman-teman tidak usah eman-eman beli buku, memperbanyak bacaan. Saya takutnya perpus ini teman-teman kesini hanya pas pameran ini. Di luar itu tidak pernah kesini. Padahal saya tahu di dalam juga banyak buku yang seandainya teman-teman tidak kuat beli kan bisa saja pinjam jadi member di sini dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah versi saya. Kalau versi yang lain Pak Faiz, ya sama saja kayak kalian sih. Pacaran enggak Pak Faiz? Saya itu, makanya saya berani bilang jatuh cinta dan patah hati itu energinya luar biasa, karena saya merasakan sendiri. Ya, dulu waktu jatuh cinta saya menulis buku yang judulnya Filsafat Cinta. Bahkan itu sebenarnya skripsi, judulnya Filsafat Cinta Khalil Gibran. Tapi kok setelah lulus terus putus. Iya.
Akhirnya saat putus lahirlah buku baru. Jadi energi patah hatinya tidak dipakai nangis-nangis eman-eman, dipakai nulis buku. Lahirlah buku yang judulnya Risalah Patah Hati. Oh, itu buku yang sampai cetak ulang 12 kali pada zamannya. Banyak penerbit yang minta saya, Pak Wais mau diterbitkan ulang. Jangan, kalau saya baca buku itu sekarang malu sendiri. Jadi sudahlah, bikin buku baru saja, yang buku lama biarkan berlalu. Wong itu untuk pelampiasan, dia tidak terlalu sesek dadanya. Jadi ya ngalami juga seperti itu. Nah, sayangnya dulu saya belum tahu caranya bahagia meskipun susah. Sekarang tahu teorinya, meskipun prakteknya mungkin juga tidak segampang teorinya. Baik, jadi itu ya Mas. Tadi yang pertama Mas Aristo. Baik, jadi saya ya kalian saja pada masanya. Dan saya tahu kalian jauh lebih hebat hari ini daripada saya, karena pendukung kalian kan jauh lebih kuat. Zaman saya belum ada ChatGPT. Zaman kalian ada itu. Kalau saya dulu nulis ya nulis beneran. Sekarang kalian pembantunya banyak. Wong kalian main laptop saja kan sekarang diberi asisten kan oleh Google sendiri khusus untukmu. Baik, terus Mbak Febri, bagaimana cara menyeimbangkan antara egoisme dengan self-reward? Yang pertama begini nih, egois termasuk titik ekstrim. Egois itu berarti terlalu fokus untuk mencari kesenangan diri, capaian-capaian diri, sehingga tidak peduli sama sekali dengan orang lain. Kebalikannya egoisme namanya altruisme. Kalau orang altruis itu kebalikannya, ingin nyenengin orang lain terus, berkontribusi membantu orang lain sampai tidak peduli dengan dirinya. Tengah-tengah antara egois dan altruis itu tadi self-love. Kita cinta dengan diri kita. Ketika kita cinta dengan diri kita, pasti kita juga cinta dengan hal-hal di luar diri kita. Karena yang di luar diri kita itu bagian dari diri kita. Kalau saya cinta dengan diriku, pasti saya juga cinta dengan orang-orang yang membahagiakanku, teman-temanku, orang tuaku, saudaraku, dan lain sebagainya. Kalau saya cinta dengan diriku, pasti saya penuhi segala kebutuhannya. Pasti tidak saya manjakan diri saya, karena kalau saya manjakan ini jadi lembek, tidak kuat, dan lain sebagainya. Jadi tengah-tengah antara egois dan altruis itu self-love, cinta pada diri kita. Di antara jalan kita untuk mencintai diri adalah sebagaimana kita mencintai yang di luar diri kita. Kalau dia memberi sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, ya kita puji. Bila perlu kita beri hadiah. Itulah tadi namanya self-reward. Jangan pelit-pelit dengan diri kita. Alhamdulillah semester ini nilainya naik dari 3,0 sekarang 3,001 misalnya. Yang penting kan naik. Loh, kamu beri self-reward. Pokoknya mulai hari ini saya makannya milih di restoran apa saja asal uangnya cukup. Ini namanya self-reward. Jadi memberi hadiah untuk diri kita. Bolehlah untuk semester depan saya agak bolos-bolos sedikit, wong ya saya sudah pinter. Jatahnya bolos ada 3 kali, saya manfaatkan 3 kali sepenuhnya. 75% kan 3 kali tidak masuk, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini salah satu contoh ya, kalian memberi hadiah dirimu. Termasuk memberi hadiah buku boleh. Saya ingin beli buku itu tapi uangnya kok pas-pasan. Nanti dululah, saya harus mencapai ini, nanti kalau terpenuhi buku ini boleh dibeli. Ini namanya self-reward. Ada tantangan, tentu saja beri self-reward yang positif ya, jangan self-reward yang negatif. Itu nanti tabrakan dengan self-love-nya. Alhamdulillah karena rankingnya naik, nilai saya naik, boleh rebahan 3 hari 3 malam misalnya, tak begitu. Eman-eman, hadiahmu kurang positif, kasih hadiah yang
bagus juga untuk diri kita. Termasuk self talk yang bagus. Self talk itu ucapan-ucapan yang baik untuk diri kita. Karena kadang-kadang ucapan yang jelek itu jadi penanda identifikasi kita terhadap diri kita, pada akhirnya membuat perilaku kita sebagaimana kata-kata kita. Kalau kalian selalu bilang aku ini orang bodoh, aku ini orang tidak pintar, aku ini orang tidak cerdas, ya perilaku kita akhirnya apa? Mengarah pada yang kita bilang tentang diri kita. Akhirnya kita disuruh jawab merasa minder, disuruh ngomong merasa tidak bisa, siapa saya, disuruh apa-apa kita merasa di belakang. Kenapa? Identifikasi diri kita, self talk kita senantiasa negatif. Makanya teman-teman sering bilang ke dirinya yang positif-positif. Misalnya berkaca itu merasa, wah aku kok gak ganteng ya, aku kok gak cakep ya, itu kan negatif. Pakai kalimat yang lebih positif, aku kok eksotik sekali ya misalnya. Kalau eksotik kan beda, itu khas, bukan menjelek-jelekkan diri. Allahu Akbar, Allah Maha Kuasa yang bisa menciptakan makhluk seperti saya ini dengan wajah kayak gini tapi pinternya luar biasa. Hanya kamu cari sudut yang positif dari dirimu untuk dipuji, namanya self talk. Nah itu akan membawa kalian pada kebahagiaan. Jangan egois menghancurkan dirimu. Seolah-olah kamu dapat kesenangan, tapi biasanya kesenangan jangka pendek. Yang setelah itu ada banyak problem baru jangka panjang. Mungkin kamu ditinggalkan teman, mungkin targetmu tidak tercapai dan lain sebagainya. Oke, itu yang kedua dari Mbak Febri yang di Boyolali. Yang ketiga dari Mbak Zahra tadi ya, bertanya tentang proses menerima tadi ya. Memang kalau saya bilang menerima itu kalau untuk yang baik-baik oke saja sih. Kalau yang buruk-buruk gimana Pak? Tadi yang awal tadi Mas Aristo bilang hubungannya dengan takdir. Untuk peristiwa yang sudah terjadi ya mau tidak mau kita akui sebagai takdir. Tapi memang kalau secara psikologi sampai pada tahap menerima itu biasanya harus melalui beberapa step dulu. Tidak gampang. Ayo kita sadari ini. Jadi Pak saya belum menerima tapi proses menuju ke sana Pak. Proses itu apa? Ayo kita tengok ya diri kita kalau mengalami itu. Biasanya orang mengalami masalah itu yang paling awal yang dia rasakan adalah tadi denial, menyangkal. Jadi enggak mungkin aku enggak lulus, enggak mungkin aku ditinggal, mungkin itu hanya perasaanku saja. Ini nyangkal namanya. Sudah jelas-jelas gagal misalnya, ini bukan kegagalan, siapa tahu pengumumannya keliru, siapa tahu, ini namanya nyangkal. Tapi begitu ternyata benar ini memang kejadiannya begitu, biasanya terus berubah dari denial menjadi anger, kemarahan. Apa salahku? Apa dosaku? Apa kurang aku berdoa? Allah kok begitu murkanya padaku? Misalnya, ini marah sudah. Ini kalau sedang kayak gini, teman-temannya jangan dekat-dekat. Ini bahaya, biasanya butuh waktu untuk sendiri karena sedang marah, tidak terima. Padahal teman saya itu lebih males loh Pak, kok dia lebih tinggi nilainya, marah sudah mulai. Kalau fase ini bisa dilewati, biasanya terus mungkin capek marah, muncul fase baru, namanya negotiation. Negotiation itu semoga setelah ini ada imbalannya ya yang lebih positif. Mungkin saya keliru memahaminya, tidak begitu. Ini namanya negotiation. Negotiation itu sebenarnya masih menyangkal. Semoga tidak pahit beneran. Semoga nanti ada hikmahnya yang luar biasa. Semoga ini fase negotiation. Ini pun kalau masih kita sulit menerima, ternyata kenyataannya memang pahit, ternyata aku memang ditinggal, ternyata aku memang gagal. Biasanya setelah negosiasi muncul fase yang paling berat, yaitu depression. Kita merasa sangat tertekan. Ini
stres pangkat 3 sudah depression, sudah hopeless, sudah. Ini fase paling berat. Dan teman-teman harus bisa keluar dari fase ini. Karena apa? Kalau berlama-lama di sini, nah nanti hubungannya dengan judul ini, kesehatan mental. Cirinya orang depression itu biasanya, coba dicek ya, sensinya luar biasa, sensitif. Temennya nggak ngapa-ngapain dianggap ngeledek dia. Kamu kok diem aja nertawain aku ya yang gagal ini, supaya temennya nggak ngapa-ngapain. Temennya nonton TikTok ketawa saja, kamu kok ketawa-ketawa nggak toleran banget sih, ada temennya sedang sedih, pokoknya kamu. Ini kalian ada di fase ini sudah, fase depresi. Kalian merasa hidupmu berat sekali, keluar dari situ rasanya susah sekali, tekanannya sangat berat. Itu tadi mulai ada gejala-gejala gangguan mental. Semoga tidak sampai berat. Semoga kalian tidak berlama-lama di situ. Karena berlama-lama di situ, yang tadi membahayakan kesehatan mental kita. Kalau sudah bisa menerima melewati fase depresi, baru terus fase terakhir acceptance, bisa menerima. Makanya ada orang bilang, seandainya toh kita sulit menyikapi perubahan dan kemarahan serta depresi tadi, biarkan saja dia hadir. Orang kemudian punya rumus, nanti waktu yang akan menjawabnya. Sebagaimana rasa sakit fisik. Rasa sakit fisik itu kan tambah lama, kita rasanya tambah bisa menahannya. Sakit batin juga begitu. Tambah lama juga sebenarnya kita lebih enteng. Kecuali kita sendiri yang tidak mau keluar dari zona itu. Jadi pada saatnya kita pasti bisa menerima. Rasanya baru diputus dengan 3 tahun yang lalu diputus kan beda. Itu yang disebut luka itu, kalau sudah lama akan jadi terbiasa. Lama-lama pasti kita bisa move on, kita bisa bergerak maju lagi. Baik, jadi move on itu tergantung kita, tidak tergantung di luar diri kita. Kalau ada yang bilang, Pak saya kok tidak move on sih Pak, ya salah sendiri, kamunya yang tidak mau move on. Kalau mau pasti bisa. Kitanya saja yang stuck di situ, muter di situ terus, tidak mau keluar. Nah ini jawaban psikologisnya ya. Ada juga jawaban sufistiknya. Tapi kalau saya masuk ke situ, saya khawatirnya teman-teman agak susah nyampainya, kabotan mungkin Mas Yusuf tak arahkan ke tasawuf. Apalagi lihat wajah-wajahnya ini kelihatannya tidak ada yang bakat sufi. Jadi jawaban psikologis saja lah. Nanti pada saatnya kalau bisa mengatasi ini secara rasional, sufinya bisa masuk. Seperti kata Maulana Jalaluddin Rumi itu, bahwa luka adalah retakan di mana cahaya Tuhan bisa masuk dalam diri kita. Karena kadang-kadang kalau tidak begitu, kita lupa ada Tuhan, ada Allah. Sehingga disapa dengan lembut kita tidak bisa, oleh Allah akan disenggol sedikit. Jadi dia jadi jalan masuknya cahaya Allah dalam diri kita. Baik, saya kira itu untuk 3 pertanyaan Bapak pertama. Monggo Mas Yusuf. Terima kasih. Teman-teman sudah begitu plong ya. Kalau saya menyimpulkan dengan kata bahasa Jawa itu ya, keinginan ini ora kudu ngene. Ngono ya iso kok. Jadi kan kadang kan kita terus kudu ngene, ora kudu. Kalau dinasihat orang tua ora kudu ngono. Gitu kan. Oke. Selanjutnya wah kan Ibu Ibu itu satu, Ibu tadi udah di sini, kesal. Sabar, tenang dong. Tadi kamu udah ya, Mbak ya, apa Mas atau ya jenengan. Kita mahasiswa sakeh, paling masalahmu podo aja. Soal ngono cinta apa? Mbak ya itu, Ibu satu, monggo.
Silakan, ini, ya, silakan sini atau di situ aja. Nah, tapi yang pojok sana itu, oh, yang atas.